selamat datang lagi di channel aku dan selamat datang juga di Psoriasis Talk number 63. Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di Psoriasis Talk. Pada episode kali ini aku bakal ngebahas tentang info vaksinasi untuk teman-teman dengan autoimun, khususnya teman-teman dengan psoriasis atau yang menderita psoriasis. Jadi yang penasaran jangan di skip videonya ya, nonton terus sampai habis. Teman-teman, aku pertama-tama mau minta maaf dulu nih karena aku sempat menghilang lagi dari YouTube, dari Instagram, aku nggak ada upload apapun. Itu karena aku beberapa minggu ke belakang ini tuh lagi kumat. Jadi memang aku lebih banyak menghabiskan waktu itu tuh di tempat tidur, terbaring aja. Karena kondisi kulit yang aku alami itu memang cukup parah. Jadi makanya aku lebih banyak menghabiskan waktu itu di kasur aja, baringan, rebahan, dan juga banyak-banyak bed rest dan istirahat gitu. Jadi mohon maaf banget kalau aku sempat menghilang, gak bales DM, terus juga tidak upload video di YouTube. Nah, kali ini aku bakal ngebahas informasi atau bikin video tentang vaksin untuk penderita psoriasis. Sebenarnya boleh nggak sih Audi kita vaksin nih sebagai penderita autoimun? Karena kan yang kita tahu sendiri memang ada beberapa larangan untuk beberapa jenis-jenis kategori penyakit, khususnya juga salah satunya itu adalah autoimun yang dimana katanya tidak diperkenankan untuk mengikuti vaksin gitu. Nah, sebelumnya aku bakal bahas dulu nih backgroundnya ya. Jadi kalau aku sendiri memang sudah vaksin 2 kali. Untuk jenisnya apa? Aku pakai Sinovac, vaksin Sinovac. Terus kalau ditanya, Audi gimana perasaannya setelah vaksin, apa gejalanya, apa keluhannya, segala macam. Kalau buat aku sendiri memang psoriasis aku setelah vaksin itu keluar, memang flare up. Untuk vaksin yang pertama itu aku lakuin di tanggal 11 Juli 2021. Pada saat itu memang kondisi kulit aku tuh lagi oke, nggak kenapa-napa, memang sudah masuk remisi. Dan setelah vaksin memang aku mengalami gejala-gejala yang normal yang teman-teman atau orang-orang awam juga alamin, seperti ngantuk, terus juga lapar, itu aku memang rasakan. Dan ditambah lagi psoriasis akunya flare up, walaupun nggak parah sih, kayak ya udah biasa aja flare up yang kering-kering biasa gitu. Terus beberapa minggu kemudian masuk di bulan Agustus tanggal 8 itu aku vaksin yang kedua. Nah, pada saat vaksin yang kedua itu memang kondisi psoriasis aku bisa dibilang flare up tapi tidak parah, karena biasanya kan aku selalu kumatnya yang pustular ya atau nanah. Cuman ya pada saat itu tuh memang cuman kayak bintik biasa aja dan itu tidak parah sama sekali. Jadi memang tidak ada keparahan yang terjadilah gitu untuk tingkat psoriasisnya. Dan ya udah aku vaksin. Setelah vaksin kembali lagi sama ngantuk-ngantuk lagi, lapar-lapar lagi, lemes segala macam. Tapi puji Tuhannya aku nggak sampai demam sih, memang 2 kali vaksin itu memang tidak ada yang demam sama sekali. Tapi memang di vaksin yang kedua ini kumatnya jauh lebih parah karena langsung keluar yang pustular. Jadi memang langsung keluar yang nanah-nanah, dan itu yang menyebabkan aku akhirnya menghilang dari dunia sosial media karena akunya sendiri juga lagi nggak bisa ngontrol diri aku, lagi nggak bisa dibilang nggak berdaya, lagi nggak ada semangat dan nggak ada motivasi. Jadi makanya kenapa aku meninggalkan dulu sejenak dunia persosial mediaan gitu. Aku bakal taruh juga nih cuplikan videonya saat aku vaksin, terus juga aku vaksin di mana dan segala macamnya. Morning everyone, selamat pagi dari Audi di Pamulang. Jadi hari ini, excuse, kamar aku masih berantakan. Jadi hari ini aku bakalan pergi untuk check up karena besok aku bakalan vaksin. By the way hari ini itu tanggal 10 Juli, hari Sabtu pagi, aku bakalan pergi ke Rumah Sakit Karolus untuk check up kesehatan, check up kulit, check up psoriasis aku. Karena memang udah lama banget juga gak sih aku tuh enggak pergi ke dokter untuk hal-hal psoriasis. Jadi
kayak hari ini aku bakal pergi ke dokter untuk cek apakah aku layak atau enggak untuk ikut vaksin. Sebenarnya aku agak deg-degan juga. Oh ya, by the way, buat teman-teman yang udah bisa vaksin, jangan lupa ya pergi vaksin, karena itu bakal bisa ngebantu banget untuk menurunkan tingkat COVID di Indonesia sendiri. Terus buat teman-teman juga yang masih belum yakin atau gimana, bisa juga cek dulu nih ke dokter, cek dulu ke spesialis. Kalian punya sakit tertentu bisa juga dicek apakah kalian layak atau enggak untuk vaksin. Dan buat semua teman-teman juga yang lagi kumat, semangat, jangan patah semangat ya. Jadi yuk kita ikutin aja, aku mau check up ke dokter hari ini. Terus juga jangan lupa double mask guys. Ini aku pakai yang satunya masker yang surgical, sama yang luarnya itu masker kain, supaya tetap aman. Jadi guys, aku udah beres dari dokter. Ini aku nggak sempat videoin banyak-banyak, cuman sekilas-kilas soalnya tadi juga cukup rame kan, jadi malas gitu loh kalau videoin. Dan kata dokternya aman, karena aku memang udah juga masuk ke masa remisi kan. Cuma sekarang memang tinggal kering-kering aja biasa, kayak yang kubat yang lalu kan juga kering-kering gitu kan setelah sakitnya. Dan aku masuk bakal vaksin, aku bakal record juga gimana aku vaksin, dan pre dan juga post vaksinnya aku juga bakal pasti bikin video gabung sama video yang ini. Good morning everybody, ini adalah hari kedua aku hari ini pergi vaksin yang pertama. Kemarin aku udah pergi ke dokter, terus katanya nggak masalah selama aku lagi remisi atau lagi keadaan lagi baik-baik aja, atau kumatnya lagi nggak parah, sama kalau aku lagi nggak pakai obat-obat yang imunosupresan. Nanti aku bakal tulis deh, takutnya salah ngomong gitu. Jadi emang aku aman-aman aja, bisa-bisa aja gitu untuk vaksin. Jadi semoga hari ini aman, dan semoga reaksinya juga nggak lebay. Soalnya aku lihat teman-teman yang psoriasis, mereka abis vaksin tuh ada yang mungkin demam, terus ada juga yang keluar lagi kering-keringnya. Jadi aku agak-agak parno, tapi ya udahlah, maksudnya daripada nggak vaksin nggak sih, jadi supaya lebih cepet aja gitu. Jadi nanti aku bakal update lagi ya, tapi kayaknya pas sudah sampai sananya aku juga nggak tahu bisa atau enggak, kayak terlalu update gitu, karena aku juga nggak mau terlalu banyak pegang HP biar nggak banyak pegang-pegang yang nggak perlu. Jadi nanti coba aku cek kalau udah sampai sana. Jadi kita kalau datang kita bakal ngantri kayak gini guys, ini kita bakal isi data kayak gini deh pokoknya. Tuh udah deh, nunggu aja. Terus setelah vaksin kita nunggu di sini deh buat untuk verifikasi terakhir sebelum nanti kita pulang. Jadi kita kayak kasih kursi-kursi gitu, berjarak juga sih. Kita bakal nunggu. Terus nanti di sana kita bakal dapetin kartu vaksin. Aku udah beres di vaksin. Gak bisa kelihatan tapi aku udah beres di vaksin. Aku dapat juga kartu vaksinnya. Next aku bakal vaksin lagi di tanggal 8 Agustus. Jujur sampai sekarang sih belum ada reaksi apa-apa. Cuman tadi aku memang sempat pesan ke nakesnya supaya nggak tusuk aku di bagian yang stretch mark, karena kalian tahu kan aku banyak banget stretch marknya. Banyak juga nih pertanyaan, Audi sebenarnya boleh nggak sih kita penderita psoriasis itu vaksin? Menurut dokter yang aku kunjungi, jadi memang disarankan dan dianjurkan untuk teman-teman yang menderita sakit autoimun tertentu, khususnya juga psoriasis, sebelum pergi vaksin itu harus mengkonsultasikan dulu kepada dokter kulit kesayangan teman-teman. Kalau memang belum pernah ke dokter kulit, kalau memang pengobatannya juga herbal atau pengobatan natural, boleh aja kok pergi ke dokter kulit. Sekalian juga ngecek kan kondisi psoriasis kalian tuh gimana. Sambil tanya-tanya, dok,
ini saya ada begini-begini nih kulitnya, boleh nggak ya dok kira-kira untuk pergi vaksin gitu. Nah itu memang di beberapa tempat yang aku ketahui mereka tuh memang membutuhkan atau menanyakan tentang surat kelayakan vaksin. Tapi memang di tempat aku pergi vaksin itu tidak ditanyakan nih guys untuk surat kelayakannya. Cuman memang di beberapa tempat lainnya itu dimintain surat. Makanya kenapa harus banget sih pergi ke dokter dulu, konsultasikan dulu biar dokter bisa lihat dulu nih gimana sih psoriasisnya, tingkatnya itu tuh flare up-nya lagi parah banget atau lagi gimana. Karena memang lebih disarankan untuk pergi vaksin ketika sedang remisi atau sedang tidak kumat atau tidak flare up. Tapi buat teman-teman juga yang memang lagi flare up kecil-kecil aja, nggak terlalu parah, itu juga boleh pergi vaksin. Itu kalau kata dokter aku ya. Nanti aku bakal taruh juga sih beberapa post-post dokter-dokter di Instagram dan juga beberapa informasi yang mungkin nanti bisa buat teman-teman lebih bisa nge-relate lagi dan boleh langsung dibaca aja ya. Nih aku ntar bakal taruh foto-fotonya di sebelah sini. Terus selain itu juga untuk sebenarnya untuk penderita autoimun itu tidak disarankan vaksin ketika teman-teman sedang dalam pengobatan dokter imunosupresan. Itu tidak dianjurkan untuk melakukan vaksin karena kan memang sedang dalam tipe-tipe pengobatan tertentu gitu kan. Jadi memang nanti akan terjadi reaksi-reaksi buruk ketika vaksin dan juga lagi dalam proses pengobatan. Maka kenapa wajib banget nih guys untuk teman-teman tuh cek dulu ke dokter masing-masing, dikonsultasikan, dibicarakan gitu. Jadi supaya hasilnya juga tetap nyaman di teman-teman sekalian. Gitu guys. Jadi kalau buat Audi sendiri, kumat atau enggak, aku kumat, tapi jangan khawatir, jangan terlalu terbawa stres. Karena memang setelah aku tanya ke teman-teman psoriasis lainnya, enggak semuanya kok kumat. Ada juga yang memang oke-oke aja, fine-fine aja, nggak ada masalah dengan tingkat kekumatannya itu nyaman, nggak apa-apa. Tapi ada juga nih yang kumat kayak aku. Jadi kalau memang teman-teman itu masih ragu, kayak misalnya mau pakai tipe yang mana vaksinnya, mau pakai yang Sinovac atau mau pakai yang AstraZeneca, masih bingung. Sekarang kan juga ada yang Moderna yang terbaru kan, dan masih nggak tahu sebenarnya mau pakai yang mana. Boleh juga ditanyain lagi ke dokternya. Cuman yang dari info yang aku tahu sih Sinovac itu yang paling minim tingkat gejala-gejala yang akan ditimbulkan setelah vaksinasi. Cuma kembali lagi ke tubuh teman-teman masing-masing, bagaimana tubuh teman-teman react atas vaksin tersebut gitu. Jadi kumat atau enggak, Audi kumat, ngantuknya di aku sendiri cukup lebay, agak beberapa hari, 4-5 hari. Vaksin pertama itu aku ngantuk sampai 5-6 hari. Jadi aku vaksin itu misalnya di hari Minggu ya, sampai hari Sabtu dan Minggunya lagi tuh aku masih kayak ngantuk, super ngantuk, mata aku tuh berair berat, bahkan ngantuk banget. Cuma kalau untuk lapar gitu-gitu sih di aku sendiri aku enggak terlalu merasakan lapar yang lebay kayak orang-orang ceritain. Aku enggak kalau lapar, tapi kalau ngantuk iya super lebay ngantuknya. Sama satu lagi tuh aku ngerasa kayak apa ya, tubuhnya tuh kayak lemes aja gitu loh. Tapi itu cuma sehari 2 hari sih. Cuma kalau ngantuk itu yang super lebay. Cuma kalau untuk vaksin kedua di aku sendiri tingkat ngantuk dan lemesnya jauh lebih sedikit dibanding vaksin pertama. Mungkin yang udah kebal kali ya, jadi udah nggak lebay lagi. Tapi untuk tingkat psoriasis kumatnya jauh lebih parah. Ini aku sekarang juga lagi, ini udah nggak terlalu kelihatan sih, tapi di sini tuh kulitnya warna merah gitu sebenarnya. Tuh, ini beda nggak sih tuh? Ini kan dia agak lebih gelap ya, kulit muka aku agak lebih cerah tuh. Memang ini lagi kumat. Kemarin sempat keluar lagi psoriasisnya nanah-nanah, nangis-nangis lagi, mental breakdown maksudnya. Jadi ya gitu guys, jadi maaf banget kalau misalnya aku sampai hari ini tuh masih belum bisa kayak real time ya, bener real time. Jadi kayak ketika aku sakit, di saat yang sama juga aku bisa membuat video tuh jujur sampai hari ini masih berat rasanya. Itu masih salah satu sih goals aku, atau masih salah satu catatan yang aku tulis di buku. Aku pingin banget bisa merealisasikan. Jadi ketika aku lagi sakit, aku lagi sehat, aku tetap bisa bertingkah laku normal. Tapi kenyataannya susah banget karena kumat yang kali ini tuh memang menyita
menyita waktu dan menyita perasaan dan menyita emosional banget, karena memang aku habiskan hampir udah 2 minggu ini tuh terkapar aja di tempat tidur, makan aja dibawain ke kamar, terus juga beberapa hari terakhir ini juga aku dibantuin kalau mandi. Jadi memang banyak keterbatasan yang mungkin akhirnya membuat aku susah untuk mengungkapkan, untuk bisa membuat video kayak gini kan sebenarnya juga butuh effort ya kasih guys, kayak butuh energi, karena aku nggak mau mentransfer energi negatif atau energi buruk nih ke teman-teman dari video ini. Jadi aku memang selalu berusaha ketika bikin video tuh aku pinginnya aura-aura atau energi negatif aja yang tersampaikan ke teman-teman. Jadi semoga teman-teman bisa mengerti, dan semoga juga aku bisa merealisasikan nih aku kepinginannya untuk bisa membuat video ketika lagi sakit ataupun lagi sehat gitu guys. Jadi buat teman-teman yang belum vaksin, aku saranin ayo pergi vaksin, karena vaksin itu bisa meningkatkan herd immunity di Indonesia. Jadi untuk teman-teman juga yang pengen cepet-cepet nggak sih nggak pakai masker lagi ya kan, jadi makanya ayo kita vaksin, ayo kita sama-sama membuat virus ini tuh pergi jauh-jauh dari negara kita. Dan jangan takut, dan jangan lupa cek dulu ke dokter, abis selesai vaksin minum air yang banyak, makan makanan sehat, jadi supaya psoriasisnya juga bisa jauh lebih terkontrol gitu guys. Jadi thank you so much for watching Psoriasis Talk episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Buat yang belum vaksin, jangan lupa vaksin. Buat yang udah vaksin, semangat. Apalagi yang lagi kumat, jangan stres-stres, jangan sedih-sedih. Jangan lupa makan enak, makan sehat, air putih yang banyak. Oke? Jadi thank you so much guys for watching. I'll see you guys di Psoriasis Talk episode selanjutnya. Bye-bye!